Pernah nggak kamu perhatiin? Kamu bisa sabar banget ngadepin orang asing yang nyebelin di jalan. Kamu bisa senyum ke rekan kerja yang nyindir secara halus. Tapi begitu kamu sampai rumah, yang kena semprot malah orang yang paling sayang sama kamu. Pasangan yang cuma nanya, udah makan belum? Tiba-tiba kamu jawab ketus. Atau ibu yang nelfon nanyain kabar, malah kamu jawab pendek-pendek kayak lagi kesal. Padahal mereka nggak salah apa-apa. Nah, kalau kamu pernah ngerasa bersalah soal ini kamu nggak sendirian. Dan hari ini kita nggak akan ngehakimin kamu, kita akan coba mahamin kenapa sih itu bisa terjadi. Dulu saya juga mikir, ini artinya saya orang jahat. Ternyata bukan. Itu adalah pola yang hampir semua orang itu punya, cuman jarang ada yang mau ngomong terang-terangan. Kenapa? Karena rasanya memalukan. Ngaku kalau kita justru paling kasar ke orang yang paling tulus dan sayang. Tapi coba perhatiin satu hal ini. Rasa bersalah yang muncul setelah kamu marah-marah ke orang yang terdekat, itu justru bahwa kamu itu sebenarnya peduli. Orang yang nggak peduli, nggak akan ngerasa bersalah sama sekali. Jadi sebelum kamu menilai diri kamu terlalu keras, yuk coba berhenti sebentar. Karena di titik ini ada sesuatu yang menarik buat kita lihat lebih dalam. Kenapa justru orang yang paling menyayangi kita, yang paling sering kena getahnya. Dalam psikologi ada istilah yang sederhana namanya safe persons. Artinya orang yang kita anggap nggak akan pergi apapun yang terjadi, orang yang tetap ada meskipun kita lagi jelek-jeleknya. Nah, di sini titik menariknya. Justru karena mereka aman, kita jadi berani untuk menurunkan semua defense kita, pertahanan kita yang kita pasang seharian. Ibaratnya coba kamu bayangin gelas yang diisi air terus-menerus panjang hari. Kesel sama macet, kena semprot atasan, capek ngatur emosi supaya tetap sopan di depan orang lain. Airnya makin lama itu makin penuh, seperti sampai ke bibir gelas itu. Dan tetesan terakhir itu selalu jatuh ke tempat yang paling dekat. Bukan ke tempat yang paling pantas nerima, tapi ke tempat yang paling aman buat ditumpahkan. Di kantor, kita nahan karena ada resikonya. Ada penilaian orang, ada ancaman ke posisi kita, ada rasa, kalau saya marah di sini, waduh bisa runyam nih gue nih. Tapi di rumah, di depan pasangan, di depan orang tua, nggak ada tuh tekanan sosial semacam itu. Nggak ada yang bakal mencat kita karena ketus sebentar. Jadi, pertahanan yang tadinya kita jaga rapat-rapat, pelan-pelan turun sendiri. Dan ada satu hal lagi yang perlu kita akui. Kesabaran itu bukan sumber daya yang nggak ada batasnya, yang nggak terbatas. Kesabaran itu mungkin lebih mirip kayak baterai, ya. Bisa dipakai untuk nahan diri, buat berpikir sebelum ngomong, buat ngomong meskipun capek. Tapi begitu baterainya habis di titik paling rendah, yang keluar bukan versi terbaik kita. Yang keluar adalah yang paling jujur, yang nggak tersaring. Nah, disinilah ironinya. Makin kita percaya sama seseorang, makin sering justru dia yang jadi tempat kita jatuh berantakan. Bukan karena kita nggak sayang, tapi karena secara nggak sadar, kita yakin mereka akan tetap ada meskipun kita nggak sempurna. Jadi ini bukan soal ketidakpedulian, ini soal kepercayaan yang salah kelola. Nah, kalau misalnya kamu pernah ngerasain pola ini juga, gimana caranya pelan-pelan memperbaikinya tanpa harus menyalahkan diri sendiri habis-habisan? Langkah pertama, kamu coba kenali dulu tanda-tanda baterai emosimu mulai habis. Sebelum meledak, biasanya nih, tubuh itu udah ngasih sinyal, seperti misalnya napas lebih pendek, rahang mulai mengeras tanpa kamu sadari, nada suara naik sedikit demi sedikit. Coba kamu berhenti sebentar dan tanya sama diri sendiri, aku lagi di titik berapa nih sekarang? Langkah kedua, coba kasih jeda sebelum bicara ke orang terdekat. Nggak perlu lama. Cukup tarik napas 3 detik aja. Atau kalau perlu, bilang jujur sama diri kamu sendiri. Atau sama pasangan kamu. Aku butuh waktu sebentar ya sebelum ngomong. Nah, kalimat sesederhana itu bisa nyelamatin banyak hal. Langkah ketiga, coba kamu pisahkan dulu siapa sebenarnya sumber emosi kamu. Dan siapa sebenarnya yang lagi berdiri di depan kamu saat itu. Kadang yang bikin kesel itu bos, macet, atau lelah seharian. Tapi yang menerima adalah pasangan atau anak yang cuma nanya kabar. Yuk, coba sadarin itu. Karena itu nggak adil buat orang yang cuma kebetulan ada di dekat kamu saat gelasnya tumpah. Langkah keempat, kalau udah terlanjur, coba minta maaf dengan jujur. Nggak perlu berlebihan sampai menghakimi diri sendiri terus-menerus. Cukup akui, maaf ya, maaf banget, aku tadi lagi capek, bukan soal kamu. Kalimat itu minimal, harapannya bisa bikin orang terdekat kamu itu paham bahwa ini bukan tentang mereka. Dan satu hal yang sering dilupakan, yuk isi ulang emosi, isi ulang energi kamu sendiri secara rutin. Bukan cuma menahan diri terus-menerus sampai penuh lagi. Karena kadang cara kita mengelola emosi sehari-hari itu punya pola yang bahkan kita sendiri nggak sadari. Dan pola itu sering muncul dari hal-hal kecil, termasuk cara kita menulis. Anda tulis, ya karena tulisan itu salah satu cermin jujur dari apa sih sebenarnya yang kita tahan.
Nah, kalau kita renungkan lebih dalam, melampiaskan emosi ke orang terdekat itu sebenarnya bukti bahwa mereka adalah ruang teraman yang kita punya. Tapi ruang aman bukan berarti boleh jadi tempat sampah emosi kita. Cinta yang sehat itu bukan soal siapa yang paling bisa menampung amarah kita, bukan. Cinta yang sehat itu butuh usaha untuk tetap lembut, bahkan di hari paling melelahkan sekalipun. Ketenangan itu bukan berarti kita nggak pernah capek. Ketenangan itu tahu kapan kita harus berhenti, sebelum kelelahan itu melukai orang yang justru paling menyayangi kita. Kalau video ini terasa menyentuh ke bagian diri kamu, boleh ya klik like dan tulis di kolom komentar. Hal apa yang baru kamu sadari hari ini? Oh ya, kalau kamu mau mengenal diri sendiri, karakter diri, potensi, kelemahan, apa yang sebaiknya dilatih, apa yang sebaiknya dikembangkan, kamu bisa ya tes tulisan tangan kamu di grafologiindonesia.com/tes-grafologi. Atau kalau misalnya kamu mau belajar gimana sih caranya baca kepribadian orang dari analisa tulisan tangannya, kamu bisa belajar gratis di grafologiindonesia.com/gratis. Ada banyak materi grafologi gratis di situ yang bisa kamu pelajari. Lumayan untuk nambah skill supaya bisa baca karakter orang. Nah, untuk memudahkan, linknya saya tulis di deskripsi juga ya. Harapannya setelah kamu tahu tentang potensi diri kamu, kelebihan, hambatan, kamu bisa berkembang lebih optimal lagi. Klik linknya ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya bersama saya, Kang Afif. Bye.